Jadi saya ngomong kita bicara, bukan dampaknya dulu. Kenapa pemerintah memberikan pada waktu itu, karena kalau tidak dibantu penjualan ya, maka pabrikan-pabrikan itu akan mulai, ya banyak sekali tindakan-tindakan yang salah satunya adalah PHK karyawan, karena mereka sampai dengan tahun lalu waktu pandemik itu pernah sampai 25-30%, belakangan meningkat 40, dan, di Q4 itu kayaknya sudah, meningkat di atas 50%. Jadi itulah Mhm. dasarnya kenapa akhirnya, Gaikindo dan, beberapa, asosiasi lainnya, Kadin juga mengharapkan agar pemerintah juga memikirkan untuk bagaimana pabrikan ini kita bisa jaga. Karena, otomotif ini penting loh, buat pemerintah penting, karena ekspornya juga banyak, karyawan juga banyak. Maka diberikanlah PPNBM. Nah, pada waktu PPNBM itu, sebenarnya waktu itu, terjadi ada bagaimana caranya gitu, karena kalau PPNBM itu tidak mudah, karena PPNBM itu adalah dari pabrikan kenanya gitu. Tapi akhirnya pemerintah berani dan itu urusannya, distributor lah untuk bagaimana mengatur pricing-nya itu kan. Karena kan Mhm. kalaupun itu diberlakukan bulan Maret, itu kan baru produksi bulan Maret yang bisa gitu. Tapi itu sudah dilakukan oleh distributor, bagaimana mengaturnya, subsidi mereka, ya kan. Ada yang berkurang, ada yang, ini ada yang ditanggung oleh oleh distributor dan maupun dealer. Nah, itu urusan masalah distributor. Kalau ditanya dampaknya, menurut saya, dampaknya ada ya, ada, tapi saya melihat pada waktu itu karena targetnya adalah mobil-mobil yang di bawah 1.500. Nah, 1.500 itu pada umumnya yang di bawah itu adalah, medium ke bawah gitu. Jadi, peminatnya itu pada umumnya adalah mulai dari manajer ke bawah segala macam membeli, dan pada umumnya itu adalah berdasarkan, pakai credit company, ya kan. Sehinggalah terjadi pada itu pengumuman maju mundur, Februari terjadi stagnan penjualan. Tapi di Maret itu penjualannya meningkat jauh gitu. Kenapa? Karena Februari punya, permintaan itu baru pada menunda semua, ini baru direalisasikan di Maret. Nah, saya harapkan mungkin di April akan ada mulai dampaknya gitu kan. Tapi kalau dilihat dampaknya besar atau tidak, ya sebenarnya kan emang targetnya yang di bawah itu kan, tapi belakangan pemerintah juga menyadari bahwa yang ditargetkan ini adalah bukan yang medium ke bawah, adalah yang punya duit, yang punya mampu, yang punya kapasitas untuk melakukan pinjaman ke bank, itu adalah medium yang istilahnya mereka mau membeli tapi menunda dan punya Mhm. duit. Nah, inilah maka itu akhirnya, dibicarakan lebih lanjut, keluarlah, ide kenapa tidak sampai yang 2.500 gitu. Nah, ini dasar dasar, kenapa pemerintah memberikan, saya lihat sih itu baik sekali karena dalam rangka untuk menjaga atau survival daripada pabrikan-pabrikan itu, sehingga, di 2022 tuh, bisa, take off-nya lebih cepat gitu. Itu aja kalau menurut saya. Kalau ditanya dampaknya, bulan Maret sudah kelihatan penjualannya, tapi kita mesti lihat beberapa bulan ke depan untuk yang pertama ya, itu kan baru dilakukan Februari drop, Maret meningkat, kita lihat aja. Tapi saya sih secara prinsip pasti, yakin bahwa akan ada penambahan. Mhm. Baik, di sisi lain kita lihat Pak Joni bahwa memang sebenarnya daya beli masyarakat kita kan masih rendah ya di tengah pandemi dan juga cash is king ini juga Ya. pastinya menjadi tantangan begitu. Nah, seperti apa Anda melihat dengan adanya nanti perluasan dari PPNBM ini benar-benar akan mendongkrak penjualan mobil di tahun 2021 ini? Tadi yang seperti saya katakan, bahwa sebenarnya kan yang mobil-mobil yang waktu itu 1.500 ke bawah itu adalah target orang medium ke bawah lah, medium ke bawah. Di mana mereka itu membeli mobil itu pada umumnya dengan pinjaman atau dengan kredit. Sedangkan perusahaan-perusahaan kredit itu kan masih banyak problem. Gitu. Jadi sekarang tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan pinjaman segala macam sehingga terjadilah yang NPL tinggi dan pemerintah melakukan pengetatan segala macam, sekarang direlaksasi supaya bagaimana marketnya berkembang. Jadi menurut saya sekarang pemerintah sudah melihat bahwa sebenarnya target yang buat supaya pasarnya dapat itu adalah medium ke atas gitu, atau ya istilah medium lah. Medium itu adalah yang itu yang 1.500 ke atas gitu. Karena dan sama orang yang punya duit atau yang istilahnya punya duit atau simpenan yang menunda pembelian. Nah, itu
saya rasa konsep berpikirnya benar lah supaya akhirnya market tetap jalan, di mana dengan market jalan itu membuat pabrik itu mesti tetap bisa berjalan atau produksi gitu. Kalau pabrik di bawah 50%, berat lah menurut saya itu, karena pengalaman saya dulu itu kalau pabrik di bawah 50% itu pada umumnya yang mau nggak mau harus melakukan cost down jauh sekali gitu. Nah untuk itu saya rasa saya sih melihat dengan adanya usul bahwa akan dilakukan yang 1.500 sampai 2.500, mungkin ini akan menambah pangsa pasar atau penjualan domestik. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.